Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Putri Istiqomah. Pada pembelajaran persamaan diferensial pertemuan ketiga ini, kita membahas tentang ada 3 subbab materi. Yang pertama, persamaan diferensial dengan koefisien linear non homogen. Kemudian yang kedua, persamaan diferensial eksak. Dan yang ketiga, persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linear non homogen. Jadi bentuk umum pada persamaan diferensial linear order KN ini bentuknya bisa kita amati seperti ini, teman-teman. Sama dengan Rx. Jadi ada dua materi. Jika Rx sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut bisa kita sebut dengan persamaan diferensial homogen. Kemudian jika Rx-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial tak homogen. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas persamaan diferensial tak homogen, koefisien linear non homogen ya, teman-teman. Jadi bentuk umumnya persamaan diferensial linear order 2 koefisien non homogen ini bentuk umumnya yaitu AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan RX. Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas itu kita harus cari menggunakan Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH merupakan solusi bagian homogen, kemudian YP bisa disebut dengan solusi khusus terkait Rx, karena tadi kan tidak sama dengan 0 ya, teman-teman. Nah, pada persamaan diferensial linear order n koefisien konstan non homogen ini kita ada beberapa cara, namun pada pertemuan kali ini kita menggunakan metode koefisien tak tentu. Jadi ada 3 kasus nih, teman-teman. Apabila akar-akar persamaan koefisiennya berbeda, maka bentuknya akan Y sama dengan C1 bilangan E pangkat lambda T ditambah C2 bilangan E pangkat lambda T. Kemudian jika akar-akar persamaan koefisiennya sama, maka bentuknya seperti itu. Kemudian apabila akar-akar persamaan koefisiennya kompleks, maka bentuknya juga bisa kita lihat ya, teman-teman, seperti ini. Next, kita langsung masuk aja ke contoh soal biar langsung paham. Jadi kita di sini disediakan soal Y double aksen min 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan bilangan E pangkat 3T. Di sini kita harus mencari, pertama yang kita cari yaitu YH ya. YH kita tulis dulu rumusnya. Kita tulis dulu soalnya. Kemudian kita bisa tuliskan Y double aksen min 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan bilangan E pangkat 3T. Ini bisa kita ibaratkan menjadi lambda kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena pada soal yang pertama itu Y-nya double aksen, jadi turunan kedua. Min 5 lambda pangkat 1 ditambah 4. Kenapa 4 aja? Karena Y bukan merupakan turunan. Sama dengan 0. Ini bisa kita ibaratkan sama dengan 0 ya, teman-teman, karena ini mencari akarnya. Kemudian akar dari lambda kuadrat min 5 lambda pangkat 1 ditambah 4, yaitu kita ketemu akarnya lambda min 4 dikali lambda min 1. Lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan 1. Karena akarnya sama,
maaf karena akarnya berbeda, maka bentuknya YH sama dengan C1 bilangan E pangkat 4T ditambah C2 E pangkat T. Karena kenapa bilangan E nya pangkat 4T, karena kita udah ketemu ya teman-teman, lambda satunya yaitu 4, positif 4, dan lambda keduanya positif 1. Kemudian kita cari YP nya. YP sama dengan A dikali bilangan E pangkat 3T. Kemudian YP turunan pertamanya kita turunkan, kita peroleh 3A dikali bilangan E pangkat 3T. Kemudian kita turunkan lagi kedua sampai kedua ya teman-teman, tergantung soalnya. Kita lihat YP double aksen sama dengan kita turunkan lagi 9A dikali bilangan E pangkat 3T. Kemudian ini itu kita substitusikan ke soalnya. Y double aksen udah ketemu ya teman-teman, 9A dikali bilangan E pangkat 3T min 5 dikali Y pangkat 1 atau turunan pertama, yaitu kita ketemu 3A dikali E pangkat bilangan E pangkat 3T ditambah 4, Y nya berapa, A dikali E bilangan E pangkat 3T sama dengan kita peroleh bilangan E pangkat 3T. Itu kita substitusikan di soal. Kemudian kan ini bisa kan kita sederhanakan, karena ini yang sama semua bilangan E pangkat 3T, maka kita keluarkan, kita di dalam kurung itu bisa kita tulis 9A dikurang 15A ditambah 4A sama dengan bilangan E pangkat 3T, diperoleh min 2A dikali E pangkat 3T sama dengan E pangkat 3T. Kemudian min 2A sama dengan 1. Kenapa 1? Karena bilangan E untuk menghilangkan bilangan E pangkat 3T itu di ruas kiri itu kita harus bagi, dan di ruas kanan juga harus kita bagi dengan bilangan E pangkat 3T. Kemudian diperoleh A sama dengan min 1/2. Kemudian diperolehlah solusi khususnya yaitu Y sama dengan C1E bilangan E pangkat 4T ditambah C2 bilangan E pangkat T min 1/2 bilangan E pangkat 3T. Itu ya teman-teman. Baik, untuk materi yang kedua yang akan kita bahas merupakan persamaan diferensial eksak. Jadi persamaan diferensial eksak ini bentuk umumnya M x, y. Kenapa x, y? Itu menandakan ada dua variabel di dalam kurung. M x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Bentuk umumnya seperti itu. Kemudian syarat untuk membuktikan bahwa persamaan diferensial ini eksak atau bukan, kita harus membuktikan dimana do M per do Y atau turunan M terhadap Y itu harus sama dengan turunan N terhadap Y. Bisa kita lihat ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dx ditambah 2x y dy sama dengan 0. Kita harus buktikan terlebih dahulu turunan M terhadap Y dan sama dengan turunan N terhadap Y. Turunan dalam kurung itu X kuadrat itu udah pasti tidak mungkin karena itu X bukan Y, jadi tidak ada turunan Y. Turunan Y hanya 2Y. Y kuadrat menjadi 2Y sama dengan 2x. Y itu jika kita turunkan terhadap Y, maka maaf ini terhadap X ya teman-teman, terhadap X.
X-nya diturunkan maka akan menjadi 2Y ya. Jadi bisa kita lihat 2Y sama dengan 2 dikali 1 dikali Y sama dengan 2Y sama dengan 2Y. Jadi persamaan diferensial ini udah terbukti merupakan persamaan diferensial eksak. Lanjut untuk cara yang pertama, kita akan mengintegralkan f dalam kurung x, y sama dengan integral m. Ini caranya, integral m x, y ditambah cy atau konstanta. Kita peroleh integral dari x kuadrat merupakan 1/3 x pangkat 3 ditambah integral y kuadrat ini integral x kuadrat ditambah y kuadrat itu 1/3 x pangkat 3 ditambah xy pangkat 2 atau xy kuadrat ditambah cy. Udah ketemu untuk integral m x, y, kemudian kita cari untuk mencari c. Do f x, y per do y sama dengan rumusnya do per do y dalam kurung integral mx y dx ditambah c aksen y sama dengan n x, y. Do per do y udah ketemu kan tadi teman-teman, integral mx y dx itu kan 1/3 x pangkat 3 ditambah xy pangkat 2 ditambah c aksen y sama dengan 2xy. Karena tadi di soal udah kita ketahuin bahwasanya nx, y merupakan 2xy. Jadi di sini ketemu, bisa langsung kita tulis nx, y yaitu 2xy. Kemudian ini kan ada tanda turunan terhadap y ya, jadi otomatis x nya ini termasuk 0, jadi nggak usah kita pikirkan. Jadi yang kita pikirkan sekarang turunan xy kuadrat ini, turunan y berarti 2xy ya, ditambah c aksen y sama dengan 2xy. C aksen y sama dengan 0 karena 2xy dibagi dengan 2xy. Udah ketemu integralnya, integral mx, y dx, kemudian kita udah cari c aksennya, maka langsung bisa kita tulis solusi umum persamaan diferensial eksak ini. Ketemu jawabannya yaitu 1/3 x pangkat 3 ditambah xy kuadrat ditambah 0. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita masuk materi yang ketiga, yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Jadi metode faktor integrasi ini merupakan metode, salah satu metode pada persamaan diferensial, di mana persamaan ini mengalihkan persamaan diferensial awal dengan faktor integrasi pada kedua ruas. Dengan cara tersebut, di ruas kiri kita mendapatkan bentuk d integrasi y per dx sama dengan integrasi qx. Mengintegrasikan persamaan tersebut mendapatkan persamaan integrasi y sama dengan integral integrasi qx, atau bisa kita tulis juga y sama dengan integral qx dx per integrasi. Kita masuk langsung ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soalnya dy per dx ditambah y sama dengan bilangan e pangkat min x. Jadi faktor integrasinya kita cari dulu. Integrasinya sama dengan bilangan e, ini rumusnya, bilangan e pangkat integral px dx sama dengan px nya kan ini ya teman-teman, ini px nya, ini q nya, qx nya. Jadi integrasinya sama dengan bilangan e pangkat 1 dx, px nya kan y, jadi integralnya 1 dx. Diperoleh integral 1 dx yaitu bilangan e pangkat x gitu. Kemudian kita mencari y untuk mencari penyelesaian dari faktor integrasi ini.
kita masukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan integral integrasi Qx dx dibagi integrasi sama dengan, kita masukkan karena tadi udah ketemu integrasinya, yaitu integral bilangan E pangkat X kita kalikan dengan Qx nya kan bilangan E pangkat min X ya, dx dibagi dengan integrasinya E pangkat X diperoleh. Karena kenapa kita dapat 1 dx, karena bilangan E itu jika dikali pangkatnya maka akan dijumlahkan, jadi X ditambah min X kan sama dengan 0, E pangkat 0 kan sama dengan 1 dx dibagi bilangan E pangkat X, diperolehlah Y sama dengan integral 1 dx itu X plus C dibagi bilangan E pangkat X. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.